guys, selamat datang di channel YouTube kami. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Terus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kepada kalian tentang salah satu desa potensial yang ada di Kabupaten Malang. Desa apa sih itu? Caca, kenalan yuk dengan Desa Bocek. Desa Bocek merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Secara geografis, Desa Bocek terletak pada posisi 7 derajat 21 menit hingga 7 derajat 31 menit lintang selatan dan 110 derajat 10 menit sampai 111 derajat 40 menit bujur timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang, yaitu sekitar 715 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif, desa ini dibatasi oleh Kehutanan Kecamatan Karangploso di sebelah utara, Desa Donowari di sebelah barat, Desa Girimoyo di sebelah selatan, serta Desa Ngenep di sebelah timur. Perlu kita ketahui bahwa Desa Bocek terbagi menjadi 3 dusun. Yang pertama adalah Dusun Kerajaan, dusun kedua adalah Dusun Manggisari, dan yang ketiga adalah Dusun Supiturang. Lahan Desa Bocek ini diperuntukkan untuk berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini yang kemudian menjadi sumber potensi dari Desa Bocek itu sendiri. Nah, apa saja sih potensi-potensi dari Desa Bocek yang dimaksud? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sentra pertanian dan perkebunan. Desa Bocek memiliki berbagai macam hasil pertanian, mulai dari yang organik hingga non-organik. Luas perkebunan Desa Bocek mencapai 1.500 hektar, sehingga tidak heran bila hasil produksinya sangat melimpah. Salah satu potensi yang cukup besar dari sentra pertanian ini adalah pertanian cabai. Jika kalian mengunjungi Desa Bocek, kalian akan disuguhi pemandangan kebun cabai yang sangat luas di sepanjang perjalanan desa. Oleh karena itu, dapat dikatakan cabai merupakan salah satu hasil pertanian yang cukup menonjol dari Desa Bocek. Para petani cabai biasanya memanen dalam kurun waktu seminggu sekali, bahkan jika sedang beruntung, tidak sampai 1 minggu cabai dapat dipanen kembali. Dalam pemasarannya, para petani juga bekerja sama dengan para pedagang. Mereka akan mengirimkan hasil panen keluar kota seperti Pare, Surabaya, Blitar, dan Solo. Rata-rata harga penjualan cabai Desa Bocek pada saat ini mencapai 7.000 per kilogram. Namun, pada beberapa situasi tertentu, harga cabai bisa menjadi tidak stabil dan naik turun. Selain pertanian cabai, Desa Bocek juga memiliki potensi lain, yaitu perkebunan jeruk. Terhitung sejak tahun 2017, masyarakat Desa Bocek sudah banyak yang merambah ke produksi jeruk. Biasanya, jeruk dipanen setiap 9 bulan sekali. Untuk rasanya, di musim kemarau, jeruk-jeruk di Desa Bocek biasanya dapat menghasilkan rasa yang cukup segar. Lain halnya jika sudah memasuki musim penghujan, maka jeruk yang dihasilkan akan lebih terasa manis mengingat curah hujan yang mulai tinggi. Pada musim kemarau, pertanian di Desa Bocek ini cukup mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan para petani di Desa Bocek memanfaatkan pertanian tada hujan. Selain itu, kurang baiknya sistem irigasi yang ada juga ikut menyebabkan kurangnya suplai air untuk pertanian. Oleh karena hal ini merupakan salah satu kebutuhan utama, diharapkan pemerintah bisa memberikan perhatian lebih untuk segera melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para petani Desa Bocek. Kedua, sektor peternakan. Nah, bagi yang belum tahu nih, Desa Bocek merupakan daerah penghasil susu sapi perah terbanyak di Kecamatan Karangploso loh. Di desa ini, biasanya setiap peternak sapi memiliki 5 atau lebih ekor sapi.
Hasil peternakan sapi yang berupa susu sapi perah ini kemudian dikelola melalui KUD setempat yang bekerja sama dengan Nestle ataupun dapat juga dikelola secara pribadi. Kendala yang biasanya terjadi dalam sektor peternakan sapi ini biasanya disebabkan oleh faktor naiknya harga pakan dan turunnya harga susu, sehingga menyebabkan turunnya jumlah produksi susu. Selain itu, jika musim kemarau telah tiba, para peternak akan cukup sulit mendapatkan pasokan pakan sehingga pasokan pakan menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan tidak semua peternak memiliki lahan untuk mendapatkan rumput-rumputan sebagai pakan sapi. Selain sapi perah, ada juga peternakan ayam di Desa Bojek. Kandang ternak ayam yang ada mampu menampung hingga ribuan ayam di dalamnya, dilengkapi juga dengan berbagai macam teknologi yang menunjang pertumbuhan ayam, seperti sensor temperatur, pemberi pakan otomatis, dan lain-lain. Ayam yang diternak di sini biasanya dapat dipanen dalam usia 35 hari. Setelah itu diberi jarak waktu 1 minggu hingga 10 hari untuk sterilisasi kandang dan kemudian siap menerima ayam masuk kembali. Jadi bisa dikatakan bahwa prosesnya cukup cepat untuk sekali panen ayam. Hasil panen ayam nantinya akan didistribusikan secara borongan oleh perusahaan yang biasanya bisa dipasarkan sampai ke Pasuruan, Surabaya, hingga Madura. Sektor ketiga yang ada di Desa Bojek adalah sektor industri. Salah satu industri yang ada di desa ini adalah pabrik tahu. Usaha pabrik tahu yang ada di Desa Bojek sudah ada sejak tahun 1960-an dan berjalan hingga sekarang. Pabrik yang memiliki karyawan sejumlah 30 lebih orang ini mampu menghasilkan tahu dalam bentuk mentah maupun yang sudah digoreng setiap harinya. Tahu-tahu ini akan dikirimkan ke pasar Karangploso, Lawang, hingga Pasuruan. Adapun kesulitan yang kerap dihadapi oleh industri tahu ini adalah saat terjadinya kenaikan harga kedelai. Hal ini dikarenakan meskipun harga kedelai naik, harga tahu tetap tidak bisa naik karena harus menyesuaikan harga dengan kompetitor lain untuk tetap bisa bersaing. Nah, beralih dari sektor industri, Desa Bojek juga memiliki begitu banyak UMKM. Namun, dikarenakan UMKM di Desa Bojek terbilang masih cukup baru, hingga kini belum ada program yang mampu menunjang perkembangan UMKM, baik dari perangkat desa maupun dari pemerintah. Salah satu UMKM yang memiliki potensi cukup besar dari desa ini adalah usaha pembuatan batik yang dijalankan oleh Ibu Uswatun. Pada awalnya, Bu Uswatun dan kedua temannya mengikuti pelatihan batik sekecamatan Karangploso. Mereka kemudian terus berlatih hingga akhirnya menghasilkan batik terbaik di antara desa-desa lainnya. Hal ini yang kemudian membuat mereka memutuskan untuk melestarikan dan menekuni pembuatan batik sampai sekarang. Batik dari Desa Bojek sendiri terkenal memiliki ciri khas yang dinamai Parang Lombok. Dalam proses pembuatannya, mereka menggunakan desain lombok atau cabai yang dilukis menyerupai parang, kemudian ditambahkan pula motif gambar biji kopi di dalamnya. Batik yang dihasilkan pun dipatok dengan harga jual yang cukup menjanjikan. Lebih istimewanya lagi, ada banyak sekali mahasiswa luar negeri yang mengikuti pelatihan pembuatan batik di Desa Bojek, seperti mahasiswa dari Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Ceko. Selain batik, ada juga usaha yang bisa dibilang cukup baru, yaitu pembuatan arang dari batok kelapa. Usaha yang baru dimulai selama sekitar 5 bulan ini sudah mampu menghasilkan arang dari batok kelapa yang bisa dipasarkan jauh hingga ke Bali. Pemrosesan arang batok yang dilakukan selama sehari semalam ini juga bisa menghasilkan minyak yang apabila dikelola lebih lanjut dipercaya dapat memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk mengobati penyakit kulit. Di luar sejumlah potensi yang telah disebutkan tadi, kelembagaan ekonomi di Desa Bojek juga sangat teratur. Pengelolaan hasil tani, ternak, dan perkebunannya termanajemen dengan baik. Petani tidak perlu susah-susah memaparkan hasil taninya sendiri ke pasar. Ada pengepul yang siap mendistribusikan hasil tani maupun hasil ternak yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Bojek. Mengingat sangat teraturnya pengelolaan tersebut, tidak salah jika perekonomian di Desa Bojek dapat dikatakan merata dan stabil.
Wah, patut dicontoh ya. Selanjutnya, Desa Bojek juga memiliki tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi tersebut adalah tradisi bersih desa di bulan Suro, tepatnya pada pertengahan bulan Suro, tanggal 15, yang dilaksanakan di Punden Desa Bojek. Selain itu, masyarakat Desa Bojek juga masih sering mengadakan kegiatan seperti nyadran, talilan, mitoni, dan masih banyak lagi. Wah, tidak terasa ya, kita telah selesai membahas mengenai beragam potensi yang ada di Desa Bojek. Semoga informasi-informasi yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Kami pamit dulu. Buah kedondong, buah stroberi. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.